Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Negara-negara Islam melakukan berbagai usaha untuk membuat Palestina lepas dari penjajahan Israel. Mulai dari usulan gencatan senjata, negosiasi, hingga kiriman bantuan, tapi ada satu negara yang mayoritas penduduknya Islam malah bungkam. Tak pernah membela Palestina selama genosida 2 bulan terakhir ini. Negara apakah itu? Mengapa mereka sama sekali tidak membela Palestina? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita mengenal negara ini terlebih dahulu. Sudah dikenal sebagai negara dengan populasi penduduk muslim mencapai 97%. Selain itu, sistem pemerintahannya pernah menganut sistem pemerintahan Islam. Sayangnya pada tahun 2020 sistem itu berakhir dan berganti dengan pemerintahan sekuler. Hal ini juga sekaligus menandai berakhirnya Islam sebagai agama resmi negaranya. Islam yang mengakar kuat selama bertahun-tahun lamanya, di Sudan melahirkan banyak cendekiawan muslim yang lahir di sana, salah satunya adalah Syekh Ahmad Surkati. Syekh Surkati lahir dari keluarga intelektual Islam. Berdasarkan nasabnya, Syekh Surkati diyakini adalah keturunan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari suku Khazraj di Madinah, karena darah intelektual yang begitu kental di tubuhnya, tak heran kalau Syekh Surkati sampai-sampai mendalami agama Islam selama 11 tahun di Makkah, hingga bergelar alamiah. Atau orang yang berilmu tinggi, tak hanya punya kemampuan tinggi dalam menuntut ilmu. Syekh Surkati juga punya semangat tinggi untuk berbagi ilmu. Tahun 1911 sang Syekh datang ke Batavia, atau kita mengenalnya dengan sebutan Jakarta. Saat ini beliau datang dengan tujuan berdakwah. Ada banyak ulama yang tak setuju dengan keputusan Syekh Surkati berangkat ke Batavia. Saat ini karena Batavia yang saat itu menjadi ibu kota Hind Belanda, masih menjadi daerah jajahan Belanda, banyak orang yang nyawanya melayang jika berani melawan kolonialisme saat itu. Tapi pada akhirnya Syekh Surkati teguh pada pendiriannya dan tetap berangkat memenuhi undangan Jamiat Khair. Jamiat Khair sendiri adalah sebuah lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan, dan didirikan oleh orang-orang Arab. Syekh Surkati pun mulai mengabdikan diri dengan mengajarkan ilmunya di sana. Tak hanya datang untuk berdakwah, Surkati juga jatuh cinta terhadap Indonesia, sehingga membuatnya menentang semua bentuk kolonialisme Belanda saat itu. Bahkan beliau berjasa atas kemerdekaan Indonesia, dan diakui oleh Bung Karno langsung. Almarhum Syekh Ahmad Surkati telah mempercepat lahirnya gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jasa Syekh Ahmad Surkati tak berhenti di situ, jasa lain beliau yang kita kenal sampai sekarang adalah sistem madaris atau sistem pendidikan modern yang kita kenal dengan istilah madrasah. Beliau juga dikenal sebagai pembaharu Islam di Indonesia bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan Ahmad Hasan, pendiri Persatuan Islam atau Persis. Beberapa gagasan pembaruan yang diusung oleh Syekh Ahmad Surkati, seperti mengajak umat Islam Indonesia untuk memprioritaskan dan hadis sebagai sumber rujukan dalam berislam, menjunjung tinggi asas persamaan derajat, dan memasukkan pelajaran ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. Pemikiran-pemikiran itu terinspirasi dari beberapa tokoh pembaharu Islam lainnya, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida. Makanya tak heran kalau Al-Irsyad Al-Islamiyah, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kegiatan keagamaan, yang didirikan Syekh Ahmad Surkati, berkembang pesat dan dikenal sebagai organisasi pembaharu Islam. Jasa-jasanya terhadap Indonesia tidak membuat sang Syekh menjadi sombong. Beliau tetap menjadi orang yang sederhana hingga akhir hayatnya. Jasa beliau dikuburkan di pekuburan karet Jakarta, tanpa batu nisan, sangat sederhana sesuai dengan wasiatnya. Sebelum wafat, walaupun menjadi pencetak ulama hebat dalam sejarah dan dihuni mayoritas penduduknya beragama Islam, tak membuat Sudan berada di pihak Palestina. Selama genosida berlangsung di Gaza, tak pernah ada pernyataan sikap pemerintah Sudan, begitu juga dengan masyarakatnya. Tak pernah ada aksi pembelaan Palestina, atau bentuk dukungan apapun. Semua itu ternyata karena Sudan sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Normalisasi hubungan dengan Israel ini dilakukan sebagai imbalan kepada Amerika yang telah mengeluarkan Sudan dari daftar negara teroris. Sudan pun akhirnya menyetujui adanya hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelum Sudan, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab telah lebih dahulu menjalin hubungan baik bersama Israel, dengan menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang dikenal Perjanjian Ibrahim. Ketiga negara tersebut telah memulai normalisasi hubungan sejak tahun 2020. Sebelumnya juga ada Mesir yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel.
Tahun 1979 kemudian disusul oleh Yordania. Tahun 1994 upaya normalisasi hubungan dengan Israel membuat warga Sudan memprotes keputusan tersebut. Dan berujung terjadinya unjuk rasa pada tanggal 5 Februari lalu, di ibu kota Khartoum, dan mengecam sikap pemerintah Sudan. Warga Sudan murka karena normalisasi hubungan dengan Israel artinya menganggap enteng penderitaan yang dialami oleh warga Palestina. Dalam demonstrasi itu warga membentangkan spanduk yang bertuliskan Palestina tidak untuk dijual, dan Khartoum tidak akan mengkhianati Yerusalem. Kemarahan warga ini tentu sangat wajar karena Sudan dan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati negara-negara Arab. Pada tahun 1967, saat itu Israel sedang menjajah Palestina. Dalam perjanjian itu menyebutkan 3 poin utama. Yang pertama, tak ada perdamaian dengan Israel, tak ada pengakuan kepada Israel, dan tak ada negosiasi dengan Israel. Sayangnya aksi demo tersebut sama sekali tak mengubah apapun. Perjanjian damai Sudan dan Israel terus berjalan. Keputusan normalisasi itu ditandai dengan kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, ke Khartoum dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sudan Ali Al-Sadiq. Eli Cohen menunjukkan rasa sukacita akhirnya Israel dan Sudan bisa memiliki hubungan baik. Dengan senang hati saya mengumumkan bahwa dalam kunjungan kemarin kami telah sepakat untuk menandatangani perjanjian damai antara Sudan dan Israel. Selain bertemu dengan Menteri Eli Cohen juga bertemu dengan Abdel Fattah al-Burhan yang merupakan Panglima Militer Sudan. Mereka berbicara soal cara membangun hubungan baik di antara kedua negara, terkhusus di bidang sumber daya alam dan militer. Pemerintah Sudan juga ternyata sempat membahas soal Palestina dengan Israel. Sayangnya tak ada informasi lebih lanjut mengenai pembicaraan itu. Jauh sebelum normalisasi ini terjadi sudah dulunya berada di pihak Palestina. Kita flashback sedikit melihat bagaimana Sudan mendukung kemerdekaan Palestina tahun 2016 lalu, tepatnya di konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam yang diadakan di Jakarta, Indonesia. Dan Sudan sepakat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kedua kepala negara juga peranan lebih besar negara-negara Islam dalam proses perdamaian Palestina dan Israel. Sayangnya saat ini sudah tak pernah mengeluarkan pernyataan resmi soal pembelaan terhadap Palestina. Justru negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim lebih berani mengambil tindakan nyata seperti menarik duta besar dan memutuskan hubungan politik. Salah satunya adalah Bolivia. Negara mayoritas beragama Katolik Roma itu menjadi negara pertama yang berani memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian ada Kolombia yang juga menarik duta besarnya dari Israel. Langkah yang ditempuh Gustavo Petro sebagai Presiden Kolombia ini jelas mengindikasikan dukungannya kepada Palestina, dan keinginan untuk menghentikan pembantaian di sana lewat akun X resminya. Ia menulis, "Saya telah memutuskan untuk memanggil duta besar kami di Israel, untuk berkonsultasi jika Israel tidak menghentikan pembantaian rakyat Palestina kami tak bisa berada di sana." Lalu tindakan serupa juga ditempuh oleh Chili. Chili memanggil duta besarnya pulang setelah Israel melanggar hukum humaniter internasional, karena telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. Pasukan tentara Israel juga menyerang rumah ibadah dan rumah sakit. Dari sini kita bisa lihat bahwa pembelaan terhadap Palestina bukan datang dari kesamaan agama, tapi karena alasan kemanusiaan. Saudaraku yang beriman, normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel berdampak pada sikap Sudan terhadap genosida yang terjadi di Palestina selama 2 bulan ini. Sudan sama sekali tak pernah angkat bicara, lalu bagaimana menurutmu? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.